berada bersama dengan Bapak Ibu ya. Dan sangat bersyukur banget saya tinggal di daerah di dalam di Pondok Indah ya, dekat sama Pondok Indah Mall. Dan kemudian tadi pagi saya melayani di Alam Sutra. Nah, bayangin ya macetnya. Kalau saya bersyukur karena waktu di Alam Sutra ada satu teman Kak, dia bilang Kak, kalau nanti pulang, karena saya ada teman saya kena stroke dari Surabaya, memang sengaja saya ajak untuk liburan. Ya, jadi saya menemani dia. Kalau kakak pulang nanti ke daerah Pondok Indah, kemudian dari Alam Sutra ya, balik lagi ke Gading, tua di jalan ya. Jakarta tuh tua di jalan ya. Dan saya bersyukur udah ngetem aja di rumah saya di Alam Sutra ya. Udah dikasih bisa ngetem, karena memang saya capek banget karena teman saya yang stroke ini dia tadinya pewarta sama-sama teman dalam satu pelayanan. Dia usianya 67 dan stroke-nya udah yang ketiga, dan yang ketiga itu kena syaraf bicara. Jadi lagi emotional problem ya. Dan saya selama 2 minggu ya saya belum perkenalkan ya. Nama saya Sinta Suryo, saya dari Paroki Santo Yohanes Penginjil Blok B dekat Blok M. Blok M tahu dong? Ya. Nah, saya sendiri single but not looking. Artinya celibatar awam, hidup bakti sepenuhnya untuk kerajaan Allah. Dan saya menikmati panggilan saya. Mama saya baru meninggal di Juni kemarin, tanggal 20. Dan dia kena CA 40 tahun yang lalu, kena CA di payudara, diangkat dan kemudian di kemo, kemudian di sinar, tapi dia meninggal bukan karena CA. Di usia yang ke-91 tahun, hanya karena pneumonia. Ya. Dan meninggalnya bagus banget. Saya belajar dari mama saya, kenapa mama saya umur panjang, karena suka bersyukur. Orang yang positif thinking, sangat positif thinking. Saya sendiri kalau dilihat dari karakter lebih banyak ke introvert. Jadi introvert kan kerjaannya ngeluh terus ya. Ada yang seperti saya? Anda punya teman gitu ya. Oke, kalau mamanya nih ya, kita lagi haus banget. Tadi saya juga haus ya. Saya nggak izin, langsung ambil aja. Ya. Nah, kita lagi haus dan kemudian lagi kekurangan air. Jadi masing-masing orang hanya dapat setengah gelas air, karena air lagi sulit. Ya, kalau lagi musim kering tuh di Indonesia Timur, di beberapa tempat itu kurang air teman-teman, Bapak Ibu. Sampai waktu itu saya ingat waktu saya pelayanan pedalaman Kalimantan, terus pedalaman Flores, ada seorang romo, orang bule, orang Belanda ya kalau nggak salah. Dia sampai kalau dia diundang umat bawain renungan, dan kemudian dia akan bawa piring, sendok dan garpu sendiri. Saya sampai tanya, kenapa Pater? Karena apa? Karena kurang air. Apa yang terjadi? Selesai mereka makan, piring dan garpunya ditaruh di bawah, dan siapa yang bersihin? Yes, anjing yang bersihin karena kurang air. Jadi mendingan dia bawa piring dan makan sendiri ya. Nah, sekarang dalam suasana kekeringan, terus kemudian kita minta sama Tuhan, Tuhan saya butuh air, dan ternyata Tuhan kasih setengah. Oke. Ada 2 reaksi. Peristiwanya sama, situasinya sama, cuman orang yang selalu berpikiran negatif, dia akan bilang, ya kok cuma setengah, betul? Ya kok cuma setengah, gak cukup, gitu ya. Nah, tapi orang yang positif, orang yang selalu bersyukur, dia akan bilang bagaimana? Puji Tuhan, untung masih ada, masih bisa minum. Nah, Anda termasuk orang yang mana? Halo, masih hidup? Anda termasuk yang ya kok cuma setengah, atau
doanya. Tapi dikasihnya 500.000. Bersyukur atau tidak? Sebab Tuhan paling tahu Bapak Ibu. Kalau kita dikasih 1 juta, mungkin kita jatuh dalam dosa. Betul? Jadi berilah kami makanan dan minuman yang secukupnya. Karena silakan menganalisa. Siapa yang usianya udah 50 tahun ke atas? Oke, siapa yang usianya 60 tahun ke atas? Yang 40. Yang paling kecil adik ini ya. Kecil udah ikut trading gitu ya. Wow. Nah, kalau kita masih muda, wah, kita boleh makan sembarangan, betul? Siapa yang udah kena kolesterol? Siapa yang udah kena asam urat? Kenapa Tuhan bilang kita berdoa, beri kami makanan dan minuman secukupnya? Tuhan ciptain makanan untuk Anda makan, betul. Tapi belum tentu makanan itu jadi berkat. Belum tentu makanan itu berguna. Apalagi yang udah usia 60-an, 50 tahun, smart eating. Ya, karena bisa jadi penyakit ya. Kenapa Anda kena kolesterol? Kenapa Anda kena asam urat? Suka makan enak, betul? Saya baru pulang dari Flores, membantu tim dari KBKK, Kelompok Bakti Kasih Kemanusiaan, yang dipimpin oleh Dr. Irin. Kita datang ber-13, 3 orang dokter. Kita baksos dan sekalian menghadiri di tanggal 27 Agustus atau tanggal berapa gitu ya, itu pentabisan uskup baru di Ende. Wah, itu karena Flores kan banyak Katolik. Wah, itu pesta gede-gedean, besar-besaran, 3 hari 3 malam. Dan apa Bapak Ibu? Hidangan ya. Wih, tahu ya? Babi, saya suka babi. Saya suka makan babi. Bukan saya babi, saya suka makan babi. Gitu ya, saya suka makan. Itu 3 hari babi terus, ada babi panggang, babi rica, macam-macam. 3 hari. Pulang dari Flores, Bapak Ibu, saya cek di lab naik atau kolesterol. Iya dong, soalnya lagi makan babi terus, enak ya. Oke, bersyukur. Rupanya saya salah menangkap, karena ini temanya kan tema yang dikasih adalah litani permohonan atau litani syukur. Ya, betul ya. Saya agak salah menangkap. Saya pikir kita akan bicara tentang litani, tapi oke, nanti akan menyinggung di permohonan dan syukur ya. Nah, Bapak Ibu punya anak? Ada. Punya anak? Oke. Ada anak yang lebih dari 1? Lebih. 2, 3, sampai 3. 3, siapa yang 4? 5. 4. Oke. Ada yang lebih dari 4? Oh, oke. Iya, udah bersyukur kan? Ya, dalam coba Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, kalau anaknya tiap hari datang meminta duit, pernah tahu lagu itu? Berarti usia kita hampir mirip. Kepala 6 gitu ya. Saya ada kepala 6. Ya. Terus nanti gak ada duit. Terus nanti anaknya bilang, "Mama, pelit." Aduh, nyebelin banget gitu ya. Minta duit tiap hari. Kira-kira sebel nggak? Sebel nggak? Tapi coba kalau, "Ih, Mami cantik, Papa ganteng, tiap hari Anda dipuji." Senang nggak? Kadang-kadang saking dipujinya, "Lu mau apa sih?" Gitu ya. Wow, saya have my 2 brothers. Saya punya 2 kakak. Saya di tengah, saya perempuan satu-satunya. Di tengah, kakak cowok, adik cowok, dan kami beda umur cuma setahun. Oh, beda umurnya deket. Makanya itu rada-rada tomboy karena apa? Masa kecil kehilangan permainan wanita. Jadi boneka saya dipatahin tangannya, digunting supaya apa? Supaya my 2 brothers punya teman untuk main perang-perangan gitu. Sampai gila loh, gue punya foto ya Bapak Ibu, saya punya foto. Rambut saya dulu panjang, pakai rok, tapi megang senapan. Ini akibat masa kecil yang hilang, dan saya bersyukur. Saya mengikuti belasan atau
berapa tahun lalu ikut retret anak terluka, anak ajaib. Kita pasti punya luka ya di masa lalu. Tapi kalau itu dipulihkan, itu akan menjadi anak yang ajaib. Singkat cerita ya, nah kakak adik saya, my two brothers, beda sifat. Yang satu ekstrovert, yang satu introvert. Beda. Dan mama saya paling sayang sama adik saya. Karena apa? Pintar ngambil hati. Suka muji mami. Terus dia suka main gitar. Kalau mami lagi gimana, suka dinyanyiin. Mama saya suka nyanyi. Ada yang kenal mama saya? Kenal ya? Mama saya suka nyanyi. Kadang-kadang waktu di tengah-tengah waktu dia nyanyi. Dan dia meninggal juga dalam pujian, dalam nyanyi ya. Saya ini orangnya penakut sebenarnya, penakut paling lihat jenazah. Tapi belum pernah, itu pertama kali for the first time in my life. Ya, saya melihat mama saya mengembuskan napas terakhir. Satu, tandanya orang meninggal dalam Tuhan tidak ada rasa sakit. Dua, dengan tenang, muka bersinar. Dan bapak ibu yang main musik di kan 3 malam 4 hari di Carolus ya, di rumah duka Carolus waktu dikremasi itu sampai pemain musik sama pemimpin pujian, Kak nggak salah nih pilihan lagu, pokoknya ucapan syukur, betul ya? Datang ya? Oh di YouTube-nya ya, di YouTube sampai bilang nggak salah Kak, syukur. Iya, mau mami pulangnya dengan sukacita, dengan damai. Ya, dan mama saya itu bahasa ibunya bahasa Belanda, Holland Spreken. Ya, bahasa ibunya. Jadi kalau sama papi mami suka mau orang zaman dulu ya, sekolah school, jadi belajar bahasa Belanda, bahasa ibu. Mereka Holland Spreken, saya Holland Bakeri. Ngerti tapi nggak bisa ngomong. Dan tahu bapak ibu waktu mama saya napasnya udah satu-satu gitu ya. Terus saya bilang, Mami, kematian buat orang percaya itu sebenarnya satu kebahagiaan. Karena apa? Cuma pindah ke tempat yang lebih baik, betul? Dan di surga nggak ada sakit penyakit, nggak ada air mata. Silahkan baca di Wahyu. Cuma pindah ke tempat yang lebih baik. Ya, dan bapak ibu mau masuk surga? Mau mati? Dan saya bisa lihat ya dari mama saya, pokoknya jadi waktu kita ngajar jalan serta Yesus, kami jalan serta Yesus, kemudian ku kan terbang tinggi. Dan bapak ibu, mama saya ada satu lagu sekolah minggu dalam bahasa Belanda, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Apa yang saya punya, saya dapat dari Tuhan. Dan sebenarnya dokter datang sampai 2 kali. Yang pertama dia udah nggak ada sebenarnya. Cuma waktu saya nyanyi di telinga mami ya, saya nyanyi karena dia senang sekali nyanyi. Bahkan 2 hari ngajakin nyanyi terus sebelum dia berpulang loh ya. Malam terakhir adik saya 2 hari saya jam 12 malam bapak ibu sampai jam 6 pagi ngajakin saya nyanyi dari lagu rohani sampai rohana. Ya, dari lagu bahasa Belanda, lagu-lagu rohani bahasa Belanda sampai orchidea yang blue ya. Anggrek mulai tumbuh, tapi dalam bahasa Belanda. Jadi saya temenin aja tetap kacau dia gitu ya. Tapi hatinya penuh dengan syukur. Mama saya, waduh, udah lupaannya. Kalau nanya bisa 4-5 kali, nyebelin dah, begitu ya. Mami gitu ya. Dan setiap kali diajak jalan, simple banget, hanya diajak jalan. Di mobil udah langsung dia nyanyi sampai saya ketawa karena dia bilang terima kasih 1000. Terus apa? Diajak jalan-jalan. Nah kalau dia tahu bersyukur, tahu berterima kasih, kita yang ngajak seneng nggak? Pernah lihat orang jompo, orang Asia yang marah-marah? Saya pernah belasan atau 15 atau 20 tahun yang lalu, saya ketemu dengan satu oma di California, usianya 103 tahun. Inner beauty-nya cantik banget, namanya Mary, Oma Mary. Dan saya tinggal di satu keluarga yang memang namun
7 atau 9 lansia. Dia udah bilang, ini Oma Mary baik banget, 103 tahun, umur panjang. Gara-gara apa? Waktu pagi saya bilang, good morning Mary. Kalau di luar negeri nggak panggil Oma ya, langsung panggil nama. Good morning Mary. Tahu jawabannya? Good morning Sita. Hehehe. Ketawanya udah nggak ada gigi kalau dia ya. Wah, dia bisa jawab saya. Orang lansia kan kerjaannya makan, tidur, nonton, betul ya? TV. Saya duduk di sebelahnya, dia lagi pakai selimut. Tahu apa yang dia buat? Refleks loh. Dia selimutin saya juga, dia bagi selimutnya sama saya. Sampai aduh terharu banget. Lihat Oma yang selalu bersyukur, yang selalu senyum. Kira-kira pada saat dia berpulang, kita kehilangan nggak? Tapi ada satu Oma, usianya baru 77. Udah dikasih tahu sama yang punya, dia bilang, Sinta hati-hati sama Oma ini, namanya Nancy. Kuala. Begitu saya pagi-pagi saya bilang good morning Nancy, tahu jawabannya? Shut up, diam lo. Oh my God. Gue bilang good morning, dia bilang diam lo, gitu ya. Aduh, kira-kira nih orang-orang di sekelilingnya suka dimarah-marahin, anaknya suka dimarah-marahin, cucunya dimarah-marahin, didoain supaya apa? Maaf ya. Iya. Karena loh, betul loh. Bapak Ibu coba menganalisa orang yang hati yang gembira, kemudian seperti hati yang senang, kemudian tapi semangat yang keringat tulang, hati yang gembira. Siapa yang senang? Tuhan senang. Bersyukur. Tuhan senang kalau umatnya bersyukur. Dan Bapak Ibu, orang yang selalu bersyukur itu kelebihannya, berkatnya banyak. Satu ya, satu kali Anda marah, silakan menganalisa. Satu kali Anda marah, 1 menit aja Anda marah, kehilangan 60 detik sukacita. Betul? 2 kali Anda marah, ya, itu hati-hati Bapak Ibu, ada yang darah tinggi di sini. Pernah lihat orang marah itu mukanya sampai merah, betul? Darahnya naik. Bisa? Hati-hati loh. Sampai ada orang bilang, lu jangan bikin gua marah ya, gua darah tinggi soalnya gitu ya. Wow. Hati-hati. Kesehatan. Ya. 3, saya lupa berapanya, ada 6 kali kalau kita marah tuh apa yang terjadi. Nah, 3 kali marah cepat tua kan? Ya. Coba lihat orang-orang yang suka senyum, orang-orang yang positive thinking, itu betul, awet muda, bersinar. Betul. Ya, walaupun bukan berarti mereka nggak ada masalah loh, mereka ada masalah. Tapi bedanya, setiap kita punya masalah, termasuk saya yang ngomong. Tapi kenapa bisa atasi? Karena kita tahu Allah lebih besar dari persoalan. Ya. Dan awet muda, Bapak Ibu percaya saya deh. Tahu umur saya berapa? Umur saya saat ini 60 tahun. Orang suka nggak percaya. Kadang-kadang adik-adik bilang, bener kak, nggak percaya nih KTP gue gitu ya. Sampai berapa kali Bapak Ibu saya masuk ke namanya di luar negeri, diajak jalan lah ke tempat berjudi, yang orang main judi tidak main, hanya lihat-lihat, hanya minum, diajak minum bukan minum wine, diajak maksudnya ya jus lah, ya minuman sehat. Tapi berapa kali saya diajak jalan-jalan ke tempat untuk seksi judi, adik saya, adik rohani yang umurnya jauh belasan tahun bisa masuk. Gue ditanyain paspor tuh, gak percaya kalau umur saya tuh udah gara-gara apa? Ya itu puji Tuhan ya, awet muda ya. Oke. Singkat cerita, ayo hati yang bergembira. Kenapa mama saya juga umur panjang?
91 obatnya itu dia tahu bersyukur, dia selalu memuji Tuhan, dia tahu firman. Oke, litani permohonan atau syukur. Saya boleh pinjam jam karena saya mesti supaya pinjam aja supaya saya tahu saya harus sampai jam berapa. Saya nggak bisa lihat gitu. Sorry, saya punya jam tangan tapi saya lupa taruh di mana, aja pinjam aja supaya saya nggak melebihi waktu. Selesai jam berapa Pak? Jam 9 udah harus clear, betul? Clear, jadi berarti saya punya waktu. Saya punya waktu untuk ini. Oke. Jadi sekitar 9 kurang seperempat atau 9 kurang itu saya harus selesai. Pinjam dulu ya Pak ya, supaya untuk timer saya aja. Oke, nah Bapak Ibu, ini litani. Kenapa disebut litani? Anda tahu litani itu adalah bentuk doa kuno yang sederhana menggunakan pernyataan berulang-ulang sebagai respon terhadap apa? Permohonan, doa syafaat, pujian, dan berkat. Litani itu diulang-ulang. Contohnya, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Betul ya? Itu sebentar, saya tak lihat dulu litani. Oke. Nah ya, itu litani diulang-ulang. Dan Bapak Ibu, bahayanya kalau Anda pernah tahu ya litani sebagai orang Katolik seringkali ada litani. Kayak Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah, dan Rosario itu 50 diulang-ulang. Jujur ya jawabnya, bosan nggak? Bosan. Lama-lama akhirnya apa doanya? Ketiduran, akhirnya jadi kayak kereta api. Aminnya besok. Yes, aminnya besok pagi gitu ya. Anda pernah dengar nggak ada orang sarankan ibu nggak bisa tidur? Udah lu doa Rosario aja tidur gitu ya. Karena diulang-ulang bosan. Tapi Bapak Ibu itu doa Rosario powerful loh. Saya tuh sampai saya modifikasi sendiri. Itu kalau Anda mau berdoa syafaat, gampang pakai aja Rosario. Contoh kan, Santa Maria Bunda Allah doakanlah Pak Agus yang sedang sakit. Bisa nggak? Salam Maria penuh rahmat. Kemudian Santa Maria Bunda Allah doakanlah anak saya yang lagi ujian. Bisa? Wah, jadi Anda nggak usah mikirin ini nyokap kata-kata yang ini. Cuma kan karena apa? Santa Maria doakanlah kami bisa Anda ganti dengan orang-orang yang minta doa untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk pekerjaan dan sebagainya. Bisa kan? Ayo, be kreatif. Tapi jangan dijadiin metode ya, karena itu udah baku. Tapi untuk doa pribadi, it's okay. Santa Maria doakanlah saya yang sedang mumet, doakanlah saya yang lagi kesal gitu ya. Doakanlah. Oke? Nah, bisa pujian, bisa doa syafaat, pujian. Nah, litani dalam bahasa Yunani berarti permohonan atau petisi. Kalau lagi ada pemilihan, ada undang-undang mau digagalkan, maka bikin petisi. Harus kumpulin berapa ribu tanda tangan, betul? Betul ya? Nah, firman Tuhan juga bilang mintalah maka engkau akan diberikan. Kadang-kadang, minta petisi supaya hati Tuhan, Bapak Ibu ya, supaya hati Tuhan itu lembut gitu ya. Bisa loh Bapak Ibu ya. Nah, kemudian digunakan dalam berbagai kesempatan, prosesi pertobatan, menjenguk orang sakit, sekarat, dan dalam devosi pribadi. Ayah saya Muslim. Zaman dulu boleh kawin campur dan diakui oleh negara. Dan Bapak Ibu singkat cerita, akhirnya papa saya dibaptis, terus terima sakaran orang sakit dan sebagainya. Dan papa saya waktu dia kena kanker pita suara ya. Dan itu kan orang kalau pita suara suka gelagapan untuk ngambil napas karena banyak lendir sampai nggak bisa napas dan harus disedot pakai alat. Dan kadang kalau dia udah gelisah, tahu apa yang saya buat? Saya pakai ini. Tuhan Yesus kasihanilah papi. Saya panggil papi ya. Tuhan Yesus kasihanilah papi. Tahu Rosario pembebasan? Itu bagus banget. Ya. Tuhan
Yesus kasihanilah papi, Yesus ampunilah papi, Yesus sembuhkanlah papi, Yesus tenangkan papi. Itu bisa tiba-tiba dia bisa tenang gitu ya, bisa damai. Karena apa? Dengan diulang-ulang itu kayak di brainwash, betul? Bahwa Yesus ada bersama dengan saya. Tapi ucapkannya jangan Yesus ampuni apa? Yesus kasihanilah kami, Yesus ampunilah kami, jangan seperti itu. Tapi coba Anda, Yesus kasihanilah kami, Yesus ampunilah kami. Itu doa rosari pembebasan powerful. Itu seperti litani. Ya, kemudian ini. Nah, ada di dalam Matius, ya, Matius, kita baca sama-sama Matius 6 ayat 7 sampai 8. Silakan. Bagi pula dalam doa itu jangan dan janganlah kamu seperti mereka, karena apa, Bapak Ibu? Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jangan bertele-tele, diulang-ulang dalam arti itu udah jadi kebiasaan. Bertele-tele diulang-ulang, udah gitu ulangnya nggak dengan iman. Yang saya tahu, kalau saya ucapin litani, saya menghayati kata-katanya, itu bisa nangis loh Bapak Ibu. Ya, contohnya, tahu lah kan? Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, diulang-ulang kan? Betul? Coba Anda nyanyi pada saat lagi ada masalah, pada saat aduh Tuhan saya nggak tahu mesti bayarnya gimana, saya punya hutang, dan Anda nyanyi dari hati, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Pada saat Anda nyanyi itu merupakan doa. Bisa nangis? Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Tuhan mau lagi banyak hutang, mau nggak tahu mesti gimana. Ya Tuhan kasihanilah. Tapi kita nyanyi apa? Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Jadi ada power nggak? Ada artinya nggak? Wow, Bapak Ibu, kalau Anda menyanyi dengan benar, dengan baik, itu 2 kali doa. 2 kali doa, tapi nyanyinya harus dari hati. Dan kemudian itu kan doa yang diulang, Yesus. Setiap orang yang berseru nama Yesus akan diselamatkan. Tapi cara berserunya bagaimana? Tahu doa Yesus? Tahu kan? Cuma Yesus, Yesus. Terus kemudian ada imajinasi Yesus lagi ada di depan dan ada lagi persoalan. Yesus, begitu kan? Hanya ngomong Yesus dari nadanya kita udah tahu. Ini orang lagi ada masalah, ini orang lagi seneng, ini orang lagi, betul? Halo, masih hidup? Oke? Ya, bertele-tele artinya diulang-ulang seperti menjadi satu kebiasaan sehingga nggak ada meaningful lagi. Ada begitu banyak, kalau Bapak Ibu mau lihat ya, dari 3 tahun yang lalu sampai hari ini, persekutuan doa saya di Paroki Blok B itu mengadakan doa online dari jam 5 sore sampai setengah 6. Dan itu mendoain orang, dan visi misi kami salah satunya adalah memperkenalkan kekayaan gereja Katolik dalam doa. Ada novena Roh Kudus, pernah dengar? Ada novena Hati Kudus Yesus, kita tahu. Ada Rosario Roh Kudus, pernah tahu? Iya, pernah lakukan? Ada doa senakel, ada macam-macam doa yang saya jadi belajar banyak dalam kekayaan gereja, dan itu Bapak Ibu sampai hari ini itu paling sedikit 30 orang. Ya, kalaupun sampai dikit banget karena sih 27, dan itu diikuti oleh beberapa orang dari Belgia, dari Jogja, gara-gara COVID, dan itu oma opa yang setia dari Senin sampai Kamis. Ya, berdoa bersama dengan gaya Katolik, dengan kekayaan gereja. Dan yang kedua, itu misi kami dari doa online adalah apa? Sebagai bentuk bela rasa bagi mereka yang menderita. Jadi ada begitu banyak nama-nama yang kena cancer, yang kena jantung, diabetes,
Dan kalau mereka sembuh, kita senang nggak? Ada juga yang berpulang, ada. Ini sekarang lebih banyak nih yang meninggal dan kita akan doakan selama 1 bulan. Ya, 1 bulan semenjak dia meninggal, ada tanggalnya, ada ininya, kita akan doakan. Sebagai apa? Bentuk bela rasa, sebagai satu pelayanan. Bapak Ibu, Anda nggak bisa seperti saya khotbah, tapi bisa nggak doain orang? Bisa. Bisa nggak? Berdoalah sebelum Anda didoakan orang lain. Kenapa? Kalau udah didoakan orang lain berarti Anda masih ada satu-satu. Mau lagi sehat, mau masih kuat. Yes, layani ya. Hanya lewat doa, dan saya kagum dengan oma yang ikut doa online sekitar 30. Itu Bapak Ibu lewat Zoom ya. Waduh, kena stroke tapi masih mau mendoain orang lain. Ngomongnya udah, dari cara dia ngomong kita udah tahu ini cadel. Ya, kena stroke tapi punya hati memikirkan orang lain. Oke, bersyukur ya. Bapakmu tahu nggak apa yang kita perlukan, betul? Jadi sebenarnya nggak usah minta, dia udah tahu. Bapak Ibu nih ya, Anda bisa bersyukur. Ini berkatnya seperti ini. Umpamanya siapa namanya? Sis Heri bilang sama saya, Sisita, nanti kalau ulang tahun atau Natal saya akan kasih kado Natal. Dia janji, pokoknya nanti saya akan kasih hadiah Natal untuk Bu Sinta atau Mbak Sinta. Waktu dia bilang saya akan kasih hadiah Natal, saya akan bilang terima kasih, betul ya? Oh iya, terima kasih. Senang nggak hatinya? Senang. Kemudian pas hari Natal dia sibuk bikin kue, pasang pohon Natal, lupa. Nah, gampang caranya. Saya hanya bilang, thank you ya, makasih ya untuk kadonya. Belum terima loh. Saya tidak bilang terima kasih, makasih ya untuk kadonya. Kira-kira enak hati nggak? Nah, kan maksud saya mengucap syukur untuk sesuatu yang Anda belum terima dan Tuhan udah janjikan, itu bikin Allah gak enak hati. Kenapa bangsa Israel itu seringkali diampuni, diberkati gara-gara bangsa Israel, orang Yahudi tahu yang namanya mengucap syukur. Dan kalau mereka mengucap syukur pakai nari-nari, lompat-lompat, sampai hati Allah, aduh ini anak gua kasihan juga ya. Akhirnya gak tega. Saya ngomong, bukan asal ngomong Bapak Ibu, saya ngomong berdasarkan saya udah ngalami. Saya tinggal bersyukur, Tuhan, padahal saya belum terima, tapi saya udah terima. Ini kejadiannya 20 tahun yang lalu. Saya diundang pelayanan di Amerika, dan kalau udah di Amerika itu 1 bulan Bapak Ibu, kita diputerin ke Washington, ke California, kita diputerin sebulan, karena tiket mahal ya. Jadi kalau cuma 3 hari atau seminggu ya saya di tiket gitu ya, jadi diputerin. Yang pertama, ini yang kedua kali saya datang, dan saya masih punya uang sisa $10. Dan karena mereka yang undang, jadi tiket semua udah oke. Tapi saya nggak punya uang saku dalam perjalanan. Saya hanya punya $10. Tapi saya hamba Tuhan, saya tahu firman. Tahu, Bapak Ibu pernah dengar nggak Filipi 4 ayat 19 atau 13? Saya suka kesal antara Filipi 4 ayat 13 atau 19. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Silakan cek di Filipi 4 ayat 13 atau 19. Allahku akan mencukupi apa? Segala apa? Keperluan, bukan keinginan. Oke, maka itu kenapa doa nggak dijawab, karena doanya ngikutin keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang mari gunakan logika, mari menganalisa. Seorang anak, lebih enak jadi anak atau jadi orang tua? Oh, lebih enak jadi anak. Gak usah kerja, dikasih makan ya. Gak usah kerja, dapat uang jajan. Gak usah kerja loh. Gak usah kerja, dicukupi gak kebutuhannya? Dan seorang anak punya hak untuk dicukupi kebutuhannya, untuk dikasih makan, ya, untuk dirawat dan dibesarkan. Betul? Kalau ada di luar negeri nggak ngurusin anak, dilaporin ke polisi, orang tuanya masuk penjara. Bahkan anak kecil ditinggalin sendirian di rumah, ada tetangga lihat Anda dilaporin, Anda bisa
kena denda. Itu kalau di luar negeri. Punya hak. Betul? Ada anak Tuhan? Ya. Punya hak nggak sebagai anak dilindungi, Ya. dicukupi? Oke? Oke. Tahu akan janji ini? Siapa yang berani katakan saya anak Tuhan? Betul? Anak angkat tangan? Betul? Anak Tuhan? Nah, sekarang silakan gunakan logika. Kalau yang namanya anak mirip gak sama papa mamanya? Atau sama tetangga? Yang namanya anak mirip. Nah, sekarang kalau Anda anak Tuhan, mirip gak sama Tuhan? Sungguh? Logika lagi main. Dari bahasa Bapak Ibu orang langsung bisa tahu Anda berasal dari Sumatera, berasal dari Surabaya, berasal dari Indonesia Timur, berasal dari Batak. Dari gaya bahasa kita, betul? Ngomongnya sih bahasa Indonesia tapi dialeknya. Pernah lihat orang Surabaya kalau ngomong? Medoknya luar biasa. Wah, ada di sini Surabaya. Suatu Australia ketemu sama adik-adik anak-anak mahasiswa dari Surabaya. Inggrisnya grammarnya bagus, tapi cara ngomongnya, how do you do Kasita? Where are you going to? Betul? Dari bahasa kita orang langsung bisa tahu kita dari suku mana. Ya, apalagi yang kental-kental Makassar, yang bahasa dialeknya kental, gitu ya, langsung. Pasti ini Makassar, ini pasti Surabaya, ini pasti apa dari Sumatera. Sumatera juga kan? Horas banget, gitu ya. Betul, udahlah saya nggak usah capai. Terus kemudian, Anda anak Tuhan betul? Nah, anak Tuhan bahasanya apa? Yes. Ajarilah bahasa Cina agar kami dekat padamu. Nah, sekarang saya tanya, bahasa orang Kristiani adalah bahasa Cina. Tapi kalau Anda sudah marah kesal sama orang yang keluar di kebun binatang, betul? Yang keluar kan dari A sampai Z di absen. Anjing lo, betul? Babi lo, betul? Litani kebun binatang di absen sampai kotorannya pun ikut, betul? Anak Tuhan, ayo bahasa. Begitu Anda lagi diomongin, puji Tuhan, bisa? Puji Tuhan, haleluya, betul? Bisa apa langsung keluar di tanah. Nah, kalau Anda anak Tuhan, Bapak, orang tua pasti tahu dong kebutuhan anaknya, nggak usah minta, betul? Nggak usah minta, hanya cukup bersyukur. Aduh, Papa cantik, kok Papa cantik gitu ya? Papa ganteng deh, Papa baik, Papa. Lihat ya, anak kecil kan kalau udah gledot, cium-cium kita, aduh, rasanya gimana? Aduh, seneng kan? Kalau hati orang tua senang, permintaannya dikabulin ya? Itu yang terjadi dengan adik saya. Adik saya pada kena narkoba, karena pintar ngomong, gampang banget dapet. Kakak saya yang bener malah susah dapat hanya gara-gara apa? Nada dasarnya. Itu sampai bilang, aduh Yud, lu kalau ngomong kayak ngajak berantem. Gue tahu lu sebenarnya nggak begitu, tapi ngomongnya, contoh nih ya, adik saya, mami udah makan, gitu kan? Wih, mami udah makan. Mama saya tuh kurus ya, susah makan. Kalau kakak saya datang, mami makan. Waduh, ampun deh, lu ngomong maksudnya baik, tapi nangkep ya? Aksennya, nadanya, sampai kata nadanya harus nada C, cinta. Pakai kunci C, nada C, dan G, gembira. Padahal adik saya itu bandelnya suka diumami. Tapi kenapa diturunin? Karena dia bisa ambil hati, tahu cara memuji. Oke, Bapak Ibu, yuk, tolong teman kiri kanannya, stop marah-marah, stop ngomel, stop ngomel. Bapak Ibu, Anda baru bisa coba deh ya. Setiap kita punya masalah, betul? Iya.
Anda mungkin punya masalah keuangan, mungkin punya masalah kesehatan, punya masalah keluarga. Silakan nengok keluar. Nasib Bapak Ibu masih jauh lebih baik dari mereka yang di penjara, dari mereka yang saat ini sedang kena stroke. Anda mungkin sakit, ya susah jalan, tapi masih bisa jalan, betul? Bisa bersyukur. Siapa yang saya banyak loh ketemu, saya suka diundang di ekonomi ini di kantor-kantor. Ada banyak, aduh Kak, saya stres di kerjaan, saya stres dengan target. Hey, saya sampai bilang bersyukur kamu masih kerja. Begitu kamu keluar ada banyak orang yang mau di posisi kamu. Bisa nggak bersyukur? Dengan banyaknya tekanan, kalau kita dekat dengan Tuhan, itu justru kita makin kuat, betul? Kita makin kuat. Bersyukur. Sekarang saya tanya, mau sembuh? Bapak Ibu mau mengalami kesembuhan? Siapa yang mengalami kesembuhan? Sekarang siapa mau sakit? Ayo logika dimain, analisa. Bagaimana Anda bisa sembuh kalau nggak pernah sakit? Betul? Mau mengalami kesembuhan harus sakit dulu, ya. Baru Anda bisa mengalami kesembuhan. Mau kuat, alami dulu kelemahan. Mau diberkati Tuhan, alami dulu kekurangan. Coba ya, kalau Anda gajinya 50 juta dikasih 100.000, bisa bersyukur? Lu menghina gua, lu gaji gua 50 juta kasih hadiah 100.000. Oh, kita dinyanyiin ya. Tapi coba Anda kasih 100.000 sama pengemis, didoain panjang. Ngalamin nggak? 100.000 loh, Anda kasih ke pengemis. Wah, Ibu terima kasih, Bapak terima kasih. Wah, pakai bahasa mereka lah didoain. Panjang. Karena apa? Dalam Bapak Ibu, kalau Anda dewasa di dalam Tuhan, sebagai orang Kristiani, justru nggak takut dengan masalah, nggak takut dengan sakit penyakit, karena di balik itu semua akan ada kesembuhan, akan ada pertolongan. Contoh nih ya, saya akan tutup dengan kesaksian. Oke, ada tinggal ini. Saya akan tutup dengan kesaksian. Bapak Ibu, waktu mama saya berpulang, dia kena pneumonia 8 hari. Awalnya nggak suka makan, dan kemudian saya sempat, aduh, sampai aku bilang, ini mami anaknya 3, kenapa cuma 1 ya? Saya ikut retreat di Giri Sonta 10 hari, dan saya tinggalin kunci. Saya bilang sama my 2 brothers, oke, lu ajak nyokap jalan-jalan, ini ada mobil, ini ada duit, ya ajak mami jalan-jalan. Karena ternyata orang Malaysia, mama saya kan ekstrovert, itu kalau di tengah keramaian itu kayak di charge. Jalan-jalan, betul nggak? Ya, kalau jalan-jalan ke mall, dan saya yang malu, anak orang didada-dadain, gitu ya. Dan kalau dia senang, ini mama saya di mall, dia kalau dia senang dia akan nyanyi dan keras-keras, nggak peduli orang sampai ngeliatin, gitu ya. Oh my God, gitu ya. Ya, hatinya penuh dengan sukacita. Sampai saya bilang, lu ajak jalan-jalan dia akan sehat, betul? Tahu nggak? Maju harus bilang, nunggu kamu aja. Oh my God, gitu ya. Dan singkat cerita, sukacita itu penting, bersyukur penting. Karena dengan Anda bersyukur, ya, itu membuat hati Allah, jadi nggak tega. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih, betul? Tahu berterima kasih. Terima kasih Tuhan, walaupun cuma setengah terima kasih. Dengan kata terima kasih, ini mama saya waktu meninggal sampai disayang banyak orang, karena kan dia disonda ya, udah pakai selang dimasukin makanan, dan setiap kali teman-teman saya suka bantuin sonda. Tahu apa yang dia buat? Padahal dia udah lemes loh, udah di tempat tidur, udah lemes karena kurang energi ya. Dia bisa elus tangan orang-orang yang membesuk. Hanya bilang terima kasih. Pertanyaan saya, orang akan datang lagi nggak? Orang akan senang nggak bantu mama saya? Sama suster perawatnya, sampai sus, terima kasih ya, terima kasih. Sampai suster bilang, oh ma, ini udah tugas kami. Papa saya juga gitu, maaf ya jadi ngerepotin. Tapi coba kalau pasiennya suka marah-marah,
leluh, nyebelin kan? Pernah ngalamin? Oke ya, yuk. Walaupun ada dalam kesulitan, yuk belajar bersyukur. Nasib saya masih jauh lebih baik. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Thank you. Oke, kamu. Aku bersyukur Tuhan. Kalau gitu, ada kan? Ku bersyukur sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan walaupun saat ini kami sakit. Masalah kesehatan, masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, ada keinginan-keinginan yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkenan, mari Tuhan Engkau jawab, Engkau tolong mereka dan ajarkanlah kepada kami untuk tetap setia kepadamu apapun yang terjadi. Ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk melihat Engkau dan bukan melihat masalah kami. Karena kami tahu masalah itu akan berlalu. Masalah itu hanya menguji kami supaya kami lebih kuat di dalam Engkau Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan, seperti Kau telah menolong hamba-Mu, hamba berdoa genapi firman-Mu dan biarlah mereka juga boleh alami kuasa dan kasih-Mu, pertolongan dan bantuan-Mu. Tuhan, kalau ini karena kesalahan kami mengalami masalah ini, kami mohon ampun, pulihkan kami, ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu keadaan umat-Mu di tempat ini, pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan, biarlah kami boleh melihat Engkau Allah yang hidup, kami boleh percaya akan janji-janji-Mu, dan kami tahu bahwa iblis memakai masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, apapun dengan tujuan satu, supaya kami murtad. Kami tidak mau ditipu oleh iblis Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah. Dan Tuhan, kami akan melihat mujizat akan dinyatakan, karena kami tahu seperti hamba-Mu sudah alami sampai hari ini. Engkau Allah yang hidup, sampai hari ini mujizat masih berlangsung. Tuhan, tolong putra-putrimu di tempat ini untuk tetap bersyukur, tetap setia mengikut Engkau, dan tetap membaca firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu, dan percaya akan firman-Mu, akan janji-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Bunda, doakanlah kami putra-putrimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Taruh tangan di dada bersama-sama. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yang punya anak, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah anak-anakmu yang berdosa ini, sekarang dan waktu ia mati. Doakan pasangan Anda, bawa di dalam doa, dan bersama-sama Bunda Maria mohon doanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah
bersama suami istri kami, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Bapa, biarlah apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemana kaki kami melangkah, dan seluruh hidup kami, semuanya itu boleh membawa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti berdosa sekarang, selalu dan sepanjang zaman. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan dan saya mohon izin untuk langsung pulang ya. Jauh soalnya. Oke, terima kasih. Masih lagi Kak, silakan. 24 tahun yang lalu saya kuliah di waktu itu. Oh, waktu kamu di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung.